Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kecintaan kami kepada Rasulullah ya Allah. Berikanlah acara ini Kau ridha ya Allah. Diberikan syafaat dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diakui kita semua sebagai umatnya ya Allah. Ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal Khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal Khafiqaini, ya Mu'ayyad ya Mumazzah, ya Imam al-Qiblatzaini. Antusias masyarakat sangat tinggi ketika hadirnya tabaruk artefak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang digelar di Pondok Pesantren Nurul Ulum. Seperti yang kita saksikan saat ini, ada pengunjung yang datang bersama keluarga dengan membawa serta anak-anaknya untuk wisata religi sembari memberikan edukasi, mengenalkan agama Islam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia mulia. Dan ada juga yang datang secara berkelompok atau secara lembaga. Ada kesan sangat mendalam yang dapat kita ambil dari semua barang mulia ini. Dengan kita menyaksikan artefak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan semakin mempertebal keimanan dan rasa cinta kita selaku umat Islam terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. أنت نور فوق نوري، أنت شمس أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت يسير وغالي، أنت مصباح الصدور. الله على محمد Sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tabarukan Sallallahu artifak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadir di Pondok Pesantren Nurul Ulum. Siapa saja boleh tabarukan, siapa saja boleh melihat, siapa saja boleh mendekat dengan artifak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di Pondok Pesantren Nurul Ulum ini. Ya Allah,
Berikanlah syafaat Rasulullah, Nur Rasulullah hadir di pondok pesantren Nurul Ulum ini ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Adapun benda-benda peninggalan atau artefak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya rambut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dipegang atau disimpan oleh sahabat dan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lurus dan sedikit ikal atau berombak. Rambut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tumbuh walaupun jasad baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tiada. Al-Bara bin Azib berkata, saya belum pernah melihat orang yang memiliki rambut yang menyentuh bawah telinga antara daun telinga dan bahu. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki rambut yang menyentuh kedua bahunya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Turban baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Turban baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah turban yang paling sering Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pakai. Karena itu turban ini menjadi turban favoritnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Turban ini diberikan kepada sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling disayangi, yaitu Mu'az bin Jabal. Pada waktu Mu'az bin Jabal diperintahkan berdakwah di Palestina, akhirnya peninggalan turban baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi hak milik ahli warisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa jenis turban yang terbuat dari bahan yang berbeda seperti dari serat kayu, kain, dan kulit unta. Ada juga dari bahan kain kapas putih dan hijau. Turban ini berukuran 5 meter, berwarna hitam dan hijau, merupakan warna favorit baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Turban baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki berat 350 gram, ukuran 26 inci, masa 1400 tahun. Turban dibuat dari kain kapas putih dan kain hijau gelap, koleksi Yaman. Cemeti kulit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cemeti kulit digunakan semasa menunggang unta atau kuda. Cemeti ini terbuat dari kulit dan berbentuk tali. Ada juga berbentuk lurus. Cemeti kuda ini adalah kepunyaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu masa peperangan, cemeti ini berada di tangan Ali Zainal Abidin, terbuat dari kulit kambing dan berbulu tembaga di depan dan belakang. Cemeti kulit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki berat 980 gram, berukuran 4 x 120 cm, masa 1200 tahun, koleksi Mekah. Kunci makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kunci makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali diganti pada tahun 1411 Masehi dan kedua kalinya diganti pada masa kerajaan Islam Utsmaniyah pada tahun 1847 Masehi. Kemudian pada tahun 1937 Masehi, kunci makam kembali diganti oleh kerajaan Arab Saudi. Kunci makam ini dimiliki serta diurus oleh Ali Zainal Abidin Thoes. Setelah terjadi perselisihan penjagaan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci ini dipegang oleh keturunan Sayyidina Ali sampai sekarang. Kunci tembaga dalam gaya Utsmaniyah dengan bentuk segi empat dengan sisi ditulis pada satu sisi ayat, yaitu kemenangan dari Allah dan membuka dekat, dan ditulis di sisi lain 1209. Kunci makam baginda Rasulullah ini terbuat dari tembaga dengan ukuran berat 5,5 kg dengan panjang 42 cm, mempunyai 3 koleksi, yaitu koleksi Mekah. Tapak kaki baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tapak kaki baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah batu jejak tapak kaki baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercetak pada waktu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki tanah Taif pertama kali. Dalam kitab Mawahid Allah Dunia Rahmat Ilahi, Iman Kastalani menyatakan bahwa apabila Nabi berjalan di atas batu, kakinya akan tenggelam dan meninggalkan jejak. Fenomena ini telah diakui dan diekspresikan dalam puisi-puisi dan ucapan suatu keajaiban yang dikaitkan sama seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana jejak kakinya dalam pembangunan Ka'bah dilestarikan hingga saat ini. Dikatakan terdapat 44 jejak tapak kaki baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimiliki atau disimpan oleh kolektor pribadi keturunan Nabi Habaik dan di museum. Tapak kaki baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 58 koleksi, berat 985 gram, masa 1400 tahun, koleksi Madinah. Capar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Capar atau alas kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan hadiah dari Raja Syria pada zaman itu. Capar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terbuat dari kulit unta. Diriwayatkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik tentang bagaimana bentuk capar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas menjawab bahwa capar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan 2 kibal atau pelana yang batas depan caparnya merupakan tali yang diletakkan antara 2 jari kaki. 2 pasang capar baginda adalah hadiah daripada Raja Ashama Habasyi. Tanah makam baginda Rasulullah. Tanah makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanah makam ini dipercaya disimpan untuk mengingat tentang wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat 65 koleksi. Tanah makam baginda Rasulullah beratnya 189 gram dengan ukuran 15 x 3 cm, masa 1400 tahun. Janggut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi tidak mencukur janggutnya, tetapi memotong hanya sebagian pertama cengkraman tangan saja. Ini diungkapkan oleh Sayyidina Umar bin Abdullah. Baginda memotong janggutnya hanya 1 tahun 5 kali. Kayu suci baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara mengenai pohon yang ada di masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada pohon lain yang juga lekat dalam keseharian baginda. Pohon yang dimaksudkan itu adalah pohon arak atau umumnya dikenal dengan pohon siwak atau miswak. Bagian dari pohon ini dijadikan alat menjaga kebersihan dan kesehatan mulut oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Muhammad SAW, siwak dapat membersihkan mulut dan diridhoi Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad Al-Nasa, dan Ibnu Hibban. Masa 1400 tahun, koleksi Yaman. Potongan turban baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Turban ini adalah turban yang paling sering Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pakai. Karena itu turban ini menjadi favoritnya beliau. Turban ini diberikan kepada sahabat beliau yang paling disayangi, yaitu Mu'az bin Jabal. Semasa Mu'az bin Jabal diperintahkan berdakwah di Palestina, dan akhirnya peninggalan ini menjadi hak milik ahli warisnya. Beliau memiliki beberapa jenis turban yang terbuat dari bahan yang berbeda. Ucapan terima kasih yang disampaikan oleh pimpinan dan pengasuh Yayasan Taman Pengetahuan Pondok Pesantren Nurul Ulum Kiai Haji Amasduk Ar-Rodi NBS HMPD kepada Koordinator Wilayah Sumatera Tabaruk Artefak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Jelajah Nusantara, Dr. Chan Kiai Haji Masgur Al-Faruq MPD, dan kepada seluruh panitia serta pihak-pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, atas terselenggaranya kegiatan tasyakuran dan tabarukan yang sangat mulia ini. Dengan terselenggaranya tabaruk artefak Rasulullah Muhammad SAW ini, kita dan seluruh warga dapat melihat secara dekat dan nyata
bagaimana Nabi kita Baginda Muhammad SAW dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari dalam menjalankan, mensyiarkan, membela, memperjuangkan, dan mempertahankan agama Islam di muka bumi ini bersama para sahabat. Jadi gini, namanya orang yang berpaham dan berpandangan yang prinsip, berakidah, bermanhaj sama, yakin akan terkesima, sehingga tidak ada kata-kata, tidak ada uraian yang sebenarnya lebih indah dari suatu kenyataan yang dihadapi yang nyata. Karena jelas memang Nuru Muhammadun tusriku fi Indonesia. Cahaya Muhammad itu adalah berada, bersinar di negara kita tercinta di Indonesia ini khususnya. Ini bukti nyata. Ini bukti nyata, bukan cerita. Ketika itu sudah jelas di hadapan kita yang nyata, maka ya kita tidak perlu saya ungkapkan dengan kata-kata. Ketika saya harus berbuat yang mengada-ngada itu namanya ya mungkin wahabi, mungkin ya salafi, mungkin orang-orang yang tidak tanggung jawab, yang justru tidak mau mengerti dengan bagaimana peninggalan mulianya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin bahwa ini sudah ada jelas asarnya, sudah jelas dampak positifnya. Ketika itu diuraikan dengan ocehan-ocehan, celotehan-celotehan, latah-latah yang tidak berguna itu, ya mungkin lebih baik kita laksanakan lebih semangat lagi gitu ya Pak Yai. Artinya apa? Artinya tidak ada yang akan bisa melestarikan dalam hal ini kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi indahum jelas memang tidak harus disamakan, ketika indana ini sudah jelas persepsi yang sama. Itu mungkin begitu. Jadi nggak banyak kata-kata, luar biasa pokoknya. Dan kesempatan itu beliau Mbak Yai Masyhur Al-Faruq ini luar biasa menghantarkan ketika suatu spontanitas. Gak terencana, menurut saya itu gak terencana semuanya kok. Tapi Allah bukan lagi tidak merencanakan. Kita hanya takdir, tapi Allah takdir. Kita hanya menghendaki, Allah yang memutuskan. Itu semua sudah prinsip kita. Insya Allah semoga benar-benar ini suatu kenyataan. Dan bukti nyata ini yang saya sampaikan dari tadi saya dalam hati yang tidak terungkapkan ya dan pikiran. Cuaca ini H-2 beliau calling langsung start di secara manual atau secara pribadi dengan bacaan ayat suci Al-Quran atau dengan bacaan sholawat karena tamu agung itu mau hadir. Ya kok ternyata kan terbukti loh. Sedangkan menurut Koordinator Wilayah Sumatera Tabaruk Artefak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Jelajah Nusantara, Dr. Chan Kiai Haji Masyhur Al-Faruq MPD menyampaikan bahwa artefak baginda Rasulullah ini untuk menambah kecintaan umat Islam kepada baginda Nabi Muhammad, tidak bermaksud mengkultuskan benda-benda tersebut, tetapi ingin mengenalkan lebih dekat peninggalan Nabi kepada umat Islam, khususnya di Yayasan Taman Pengetahuan Pondok Pesantren Nurul Ulum, Muara Burnai 2, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan. Melalui jelajah artefak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita berharap umat Islam semakin mencintai Rasulullah dan dimudahkan menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Beliau sebagai pengasuh pondok pesantren Sohibul Ma'had, tapi ketika artefak Rasulullah datang, maka semua orang itu sudah lupa siapa kiainya, siapa pengasuhnya, karena kita ini sudah mengharapkan dengan kedatangan artefak Rasulullah SAW. Dan jujur seperti saya tadi, ketika saya ingin memberikan penghormatan kepada siapa nama-nama kiai yang di dalam panggung pun saya lupa. Saya hampir lupa, bukan hampir lupa, memang lupa. Pengasuh pondok pesantrennya pun saya lupa nama. Jadi karena apa? Karena pikiran kita tertutup dengan sesuatu yang agung. Jadi baginda Rasul itu betul-betul sangat agung, manusia tapi tidak seperti manusia. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai, alam pun menyambut.
di mana-mana, dari angkatan pertama, kedua, dan ketiga. Ketika panas terik matahari menyinari tempat tersebut, ketika artefak Rasulullah hadir, maka langsung ditutupi dengan awan seperti saat ini. Ketika kemarin sudah mulai bacaan ayat suci Al-Quran, waktu siap menyambut kehadiran artefak Rasulullah yang agung, alam pun sudah ditutup. Kalau di dalam terjadi ini yang disebut wal ghamama wal fadilah wal mala sallu'an. Maka dalam kitab ini saya sampaikan, orang-orang yang bertabarukan dengan artefak Rasulullah, umat-umat Rasulullah yang bisa mencium sorban baginda Rasul, rambut Rasulullah, itu adalah umat-umat Rasulullah yang direstui, diridhoi, dan serta diizinkan. Karena banyak di luar sana orang yang menghendaki tapi Allah tidak takdirkan. Maka ini adalah salah satu takdir Allah di pesantren Nurul Ulum ini. Semoga menjadi keberkahan keluarga pesantren. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini forum pesantren. Teman-teman bergilir menyambut positif adanya atau dihadirkan artefak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Pondok Pesantren Nurul Ulum Muara Gunadua Jaya. Ini sudah terbukti bahwasanya beliau Rasulullah ini sudah disampaikan. Jadi salah satu keagungan mulai semenjak awal Rasulullah diangkat atau Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, itu sudah luar biasa. Itu diceritakan bahwasanya ketika Rasulullah hendak berdagang, itu selalu awan itu mengiringi. Iya, mendung awan itu mengiringi ketika Rasulullah ingin berdagang dengan kesam dengan pamannya. Nah, hari ini dibuktikan keagungan Rasulullah ini nyata ini. Makanya alhamdulillah dengan hanya mengagumi, mempercayai dengan sepenuh hati, mahabbah dengan beliau, insya Allah jadi kita ini termasuk hamba-hamba yang belum pernah melihat wajah beliau, yang belum pernah salaman dengan beliau, tapi kita yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu aku yakin bahwasanya artefak Rasulullah ini adalah menandakan bahwa bumi Indonesia ini bumi yang termasuk salah satu didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dirindukan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya pada hari yaumul qiyamah. Amin. Hadirnya artefak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan acara puncak dari rangkaian acara Haul Muassis, Haflah Akhirus Sannah, Ikhtitamul Kutub wa Durus atau Aliyah Ibnu Malik Tafsir Al-Jajalani dan Wisuda Tahfizul Quran serta reuni Hasinu yang bertempat di halaman utama Yayasan Taman